Oke, udah izin record. Oke, dari yang pertemuan minggu kemarin di sini ada yang baru hadir nggak? Soalnya kalau saya lihat di sini yang hadir nih kemarin kebanyakan hadir semua ya. Ada yang kemarin minggu kemarin nggak hadir nggak? Hadir semua ya? Minggu kemarin tuh ada 7, tapi saya nggak hafal semua ya. 7 tuh siapa aja gitu. Tapi muka-mukanya sih muka-muka yang hadir hari ini ya. Ada Syafikri, ada Zahra, Fitri, ada Angel, ya gitu-gitu, ada Tommy, gitu-gitu lah ya. Oke, tadinya kalau ada yang kemarin nggak masuk mau saya review ulang terkait sampling ya. Tapi karena nggak ada nggak di sini yang minggu kemarin nggak masuk kalau kalau Ada Bu, siapa? Iqbal. Oh Iqbal. Kenapa nggak masuk Bal minggu kemarin Bal? Bangunnya kesiangan. Hah? Apa? Bangunnya kesiangan. Widih, kuliah jam 9. Kuliahnya kepagian ya, jadi bangun kesiangan ya. Oke, saya review ulang sedikit saja ya terkait pertemuan yang minggu kemarin. Jadi yang kita bahas itu di minggu kemarin itu materinya ya dengan yang hari ini ya. Jadi terkait konversi dari analog ke digital. Oke, konversi dari analog ke digital ini ada beberapa proses. Yang pertama prosesnya proses sampling, proses kuantisasi, dan proses coding. Nah, yang minggu kemarin saya jelaskan itu baru di proses sampling. Dan hari ini rencananya mau saya sampaikan terkait proses kuantisasi. Nah, proses sampling ini, jadi proses sampling itu secara garis besar, ini saya sampaikan secara garis besarnya saja ya, mungkin nanti detailnya bisa ke teman-teman yang sudah ini. Jadi secara garis besar proses frekuensi sampling ini atau proses sampling ini merujuk atau menganut konsep yang namanya konsep Nyquist ya. Konsep Nyquist. Di mana konsep Nyquist ini jadi frekuensi sampling itu biasanya, jadi frekuensi sampling atau FS, itu frekuensi samplingnya biasanya itu 2 kali, bentar. Frekuensi sampling itu biasanya 2 kali dari frekuensi maksimum atau dari frekuensi si sinyalnya. Jadi maksudnya misalkan frekuensi sinyalnya diketahui misalkan 100 Hz, maka di sini frekuensi samplingnya kalau kita melihat atau merujuk pada konsep Nyquist itu harus 2 kalinya. Minimal 2 kalinya ya. Jadi kalau ini simbol saya nyatakan seperti ini. Jadi minimal atau paling kecil adalah 2 kali frekuensi maksimum. Berarti kalau frekuensi suatu sinyal adalah 100 Hz, maka frekuensi samplingnya adalah 2 kali frekuensi si sinyalnya. Minimal itu adalah 200 Hz. Boleh lebih nggak? Boleh. Lebih boleh. Lebih boleh. Kalau kurang bagaimana, Bu? Kalau kurang itu tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Karena nanti khawatir terjadi yang namanya aliasing. Maksudnya gimana aliasing nih? Jadi nanti pada saat proses samplingnya, pengambilannya itu tidak tergambarkan secara apa ya? Secara nggak bisa kita lihat lah. Misalnya gini, ini ada suatu sinyal sinusoida, kemarin sudah saya gambarkan juga. Misalkan kita mau sampling, sampling itu kan ngambil sampel-sampel titik seperti itu ya, ya. Misalkan kalau frekuensinya makin banyak, frekuensi samplingnya angkanya makin besar, otomatis si sampling-sampling titik ini yang saya tandain warna biru ini titik samplingnya akan semakin banyak. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau ternyata frekuensinya makin sedikit atau frekuensi samplingnya ukurannya makin kecil, berarti otomatis sampling-sampling yang warna biru ini tentunya akan semakin sedikit. Kita anggap misalkan yang sampling ini saya ganti jadi warna ungu ya. Bisa jadi nanti samplingnya hanya yang warna ungu ini saja. Nah, jadi kan nggak bisa tergambarkan ternyata bentuk sinyalnya. Kira-kira seperti itu. Jadi diharapkan memang frekuensi samplingnya itu minimal. Minimal itu adalah 2 kali dari frekuensi sinyal itu sendiri. Kira-kira gitu.
Nah, kita lanjutkan ke proses kuantisasi. Jadi dari proses sampling itu kita akan lanjut ke proses kuantisasi. Nah, kira-kira gini. Nah, ada beberapa poin utama yang perlu teman-teman perhatikan terkait kuantisasi. Jadi kalau di kuantisasi ini saya sudah. Nah, jadi di kuantisasi itu ada 2 poin utama yang teman-teman harus perhatikan. Dan ini wajib banget teman-teman tentukan sebelum teman-teman mengkuantisasi si sampling-sampling tadi. Jadi kan teman-teman udah punya sampel nih berapa banyak sampel kira-kira gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah berapa level dari setiap sampel yang teman-teman ambil tadi gitu, kira-kira gitu. Kalimatnya gitu. Kuantisasi itu seperti itu. Nah, pertama, tentukan dulu tegangan maksimum dan tegangan minimumnya. Jadi yang ini, bentar. Yang ini tegangan maksimum dan tegangan minimum. Nah, teman-teman harus tentukan dulu tegangan maksimum dan tegangan minimum yang mau teman-teman eh, apa ya? Teman-teman olah nanti itu mau di berapa. Nah, di sini saya ambil sampel adalah tegangan maksimumnya itu adalah Vmax-nya atau tegangan maksimumnya itu adalah 20 volt. Kemudian tegangan minimumnya itu adalah minus 20 volt. Bu, boleh nggak Bu kalau kita mau ngambil tegangan maksimum dan minimumnya selain itu boleh. Mau 10 volt, mau 15 volt, mau berapapun boleh. Tapi biasanya Vmax dan Vmin-nya angkanya sama ya. Hanya bedanya yang satu plus, yang satu minus. Tapi angkanya berapa itu bebas. Kira-kira gitu. Kemudian tentukan juga level kuantisasinya. Kuantisasi itu jadi pembagian apa ya? Pembagian. Jadi kalau kita bagi apa namanya? Ini kalau kita bagi-bagi gitu ya. Kita bagi ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kuantisasi itu level-level setiap ininya nih. Nah, dia mau dibagi berapa level tingginya ya kira-kira. Kalau ada level sinyal setinggi ini, nah, level sinyal ini tuh dia levelnya berapa sih kira-kira gitu. Nah, kuantisasi itu level level ketinggian dari level si sinyalnya kira-kira kalau bahasa saya seperti itu ya. Gini, ini tingginya berapa sih kira-kira gitu. Nah, level kuantisasi ini juga bebas, teman-teman mau nentuin berapa, mau 7, biasanya angka-angka genap ya. Ganjil juga bisa sih, tapi nanti akan berpengaruh ke pembagian apa namanya? Pembagian levelnya, kira-kira gitu. Nah, saya anggap di sini kita mau ngambil level kuantisasinya itu atau L-nya adalah sama dengan 8. Nah, setelah teman-teman menentukan nilai Vmax dan Vmin dan juga level kuantisasi, yang tahap selanjutnya teman-teman harus hitung itu adalah tinggi zona atau level kuantisasi. Tinggi. Jadi jarak antara nih kan tadi saya ngasih ini ya, jarak antara ini nih. Jarak antara ini kan tinggi level kuantisasi. Nah, itu tinggi ke level kuantisasinya itu berapa? Itu. Jadi kita nentuin seperti itu. Nah, rumusnya adalah Q sama dengan Vmax kurangi Vmin per L. Nah, walaupun ada beberapa referensi yang nulisnya itu adalah Xmax min Xmin per L min 1. Jadi ada beberapa ini ya. Ada beberapa referensi. Saya langsung cantumkan saja di sini. Jadi ada 2 referensi. Referensi yang pertama tadi Vmax mana tadi? Nah, ini Vmax kurangi Vmin per L. Ada juga yang nulisnya ini. Ini Vmax ya, Xmax itu Vmax. Xmax min Xmin per L min 1. Sebenarnya ini sama saja. Quantization step yang ini, delta, dan juga Q ini sama saja. Yang bikin beda itu sebenarnya adalah bagaimana teman-teman memahami si yang namanya L. L ini kan 8 ya, level kuantisasi 8. Nah, teman-teman ngitung 8 itu dari angka 1 atau dari angka 0, itu yang jadi masalah. Kalau teman-teman ngitungnya dari angka, ini contoh ya, dari angka 0, ini 0 ya, berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Nah, ini juga L-nya 8. Level kuantisasi ini juga 8. Tapi kalau teman-teman ngitungnya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau teman-teman menganggap level kuantisasi itu adalah seperti ini, dari 1 mulainya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti teman-teman menggunakan rumus yang tadi, delta. Delta, di mana delta itu sama dengan Vmax kurangi Vmin per L-1. Gitu, karena dianggapnya ini jadi 9. Karena ininya dimulai dari 1. Jadi L sama dengan 8 itu dimulai tetap dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang bikin beda dua rumus tadi. Jadi kalau ditanya, jadi saya harus pakai yang mana, Bu? Kalau saran saya, teman-teman bisa tetap pakai rumus yang ini. Q sama dengan Vmax min Vmin per L. Tapi hati-hati L-nya. Kalau teman-teman mulai mengkuantisasi kodenya seperti ini, teman-teman harus memulainya dari 0. Jadi walaupun L-nya 8, bukan berarti ngitungnya dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enggak. Tapi dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi level kuantisasinya tetap 8, tapi urutannya dari 0 sampai 7. Gitu ya. Kira-kira bisa dipahami nggak terkait kenapa ini pakai rumus yang ini sama yang tadi? Bisa, Bu. Ya. Ada yang bingung? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Oke, itu dulu ya. Jadi hati-hati. Jadi ada tiga step lagi. Ada 3 bagiannya tadi. Bagian yang pertama, teman-teman harus menentukan Vmax dan Vmin. Ini terserah angkanya berapa. Di sini saya tentukan 20 volt dan minus 20 volt. Kemudian level kuantisasinya di sini saya pakai 8. Hati-hati, L8 ini berarti ini kita mulai dari 0 ya. Dari 0, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, tutup. Jadi 8-nya nggak ada, tapi jumlahnya memang ada 8. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tadi menghitung level kuantisasi, quantization step. Atau rumusnya, atau ini biasa teman-teman ini kenal sebagai key. Ini rumusnya, quantization step atau key. Nah, ini key ini rumusnya adalah tadi key sama dengan Vmax kurangi Vmin. Nanti hasilnya dibagi dengan L, kira-kira gitu. Nah, kalau melihat dari yang ini, berarti kita dapat nilai Q-nya adalah berapa? 20 dikurangi minus 20 dibagi 8. Berapa ya? Nah, berapa ya? Berarti ini 20 min 20 dibagi 8. Berarti sama dengan 40 dibagi 8. Berapa 40 dibagi 8? 5 ya. 5. Ya, jadi Q-nya quantization step-nya adalah 5. Nah, maksudnya gimana 5 ini? Jadi dari rank 20 sampai minus 20 itu kita bagi per 5. Per 5 tuh gini. Nah, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak di teman-teman nih? Nah, ini. Jadi, nah ini kan selisih dari sini. Dari 20 ke minus 15, ini 5. 15 ke 10, ini 5. Ini 5. Terus seterusnya. Sampai dia kembali lagi ke minus 20. Nah, Q sama dengan 5 itu adalah selisih dari 20 ke 15. Jadi kalau misalkan ya, saya ganti nilai Q-nya ini bukan 5. Q-nya jadi misalkan jadi 6 misalnya. Maka nilai ininya akan berbeda. Jadi awalnya 20, yang paling atas 20. Kalau selisih Q-nya sama dengan 6 berarti ini adalah 14.
Ini 14, kemudian ini selisihnya juga akan berbeda lagi, berarti 14 kurangi 6, berapa? Jadi bingung saya. 8, dan seterusnya. Kira-kira gitu. Jadi angka-angka ini, level-level ini akan menunjukkan si level kuantisasi tadi. Jadi ini dari minus 20, minus 15, minus 10, minus 5, 0, dan seterusnya. Nah, level kuantisasi 0 yang tadi yang saya bilang ya, yang L sama dengan 0, sorry, level 0, itu rank-nya adalah dari minus 20 sampai minus 15. Yang level 1 itu minus 15 sampai minus 10. Ini level 2 itu rank-nya dari minus 10 sampai minus 5. Dan seterusnya sampai ini adalah level 7. Ini rank-nya adalah 15 sampai 20. Jadi kalau digambarin kira-kira seperti ini. Ini ada level 7, ini ya level 7. Ini level 6 berarti. Ini level 5. Kemudian ini level 4. Ini yang di bawahnya level 3. Nah, ini. Jadi L sama dengan 8 itu kira-kira levelnya dibagi jadi seperti ini pembagiannya. Ya. Jadi tadi teman-teman sudah menentukan Vmax-nya adalah 20, Vmin-nya adalah berapa tadi? Minus 20. Bentar, gedeinnya nggak enak ya. Oke, gini aja lah. Oke ya, level ininya saya gedein dulu. Nah ini. Ya, Vmax-nya 20, Vmin-nya minus 20, di mana level kuantisasinya mau 8, sehingga teman-teman harus ngebagi dari 20 sampai minus 20 ini mau dibagi jadi 8 level, kira-kira gitu. Nah, cara ngebagi jadi 8 level, teman-teman harus tahu dulu quantization step-nya atau step dari tiap levelnya ini berapa ya besarnya. Nah, cara menghitungnya tadi adalah rumusnya Q sama dengan Vmax min Vmin per L. Nah, di sini kalau dengan menggunakan ketentuan yang tadi, kita dapat Q-nya adalah sama dengan 5. Jadi kalau Q-nya sama dengan 5, kita dapat ini levelnya pembagiannya di mana ini adalah pembagian si levelnya. Jadi level 0 itu rank tegangannya adalah minus 20 sampai minus 15, level 1 minus 15 sampai minus 10, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami sama teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke ya. Kalau udah mulai pusing nanti di ini aja ya, di interrupt aja ya. Ini nggak nambah pesertanya nih, nggak ada yang mau bayar denda apa? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, tadi sudah pembagian level. Kemudian tahap selanjutnya, nih di sini. Nah, teman-teman tentukan nilai titik tengah dari setiap level ini. Jadi yang dari, nih saya tulis ya. Yang selanjutnya adalah, yang keempat adalah tentukan nilai titik tengah dari setiap level. Maksudnya gimana? Nah, kalau kita lihat, misalkan, mana tadi? Nah, ini. Dari 20 sama, dari interval 20 sampai 15. Berarti titik tengahnya di tengah-tengah sini, mana ya tadi garisnya ya? Bentar. Di tengah-tengah sini, nah ini. Oke, saya kasih tanda. Nah, inilah ya. Nah, di tengah-tengah sini, ini adalah tengah-tengah antara 20 sama 15. Berarti setengahnya ditambah 2,5 berarti sekitar 17,5. Begitu juga nilai tengah yang level 6. Nilai tengahnya ini masing-masing ya. Ini 17,5, ini misalnya 12,5, ini 7,5, ini 2,5 volt, ini minus 2,5 volt, dan seterusnya. Kira-kira gitu. Nah, setelah menentukan titik tengah,
Nah, ini level titik tengahnya udah ada nih. Nah, selanjutnya, kemudian setiap zona kemudian diberikan kode biner. Jadi tadi udah titik tengah, sudah. Selanjutnya setiap zona diberikan kode biner. Zona tuh yang mana ya? Nah, ini suka ada yang bingung. Zona tuh yang mana? Zona tuh yang ini ya. Jadi level 0 ini adalah zona 0, maksudnya gitu. Level 1 adalah zona 1, level 2 adalah zona 2, level 3 adalah zona 3, level 4, dan seterusnya. Kira-kira gitu. Nah, setiap level ini dibuat kode binernya. Kira-kira gitu. Gimana cara buat kode binernya? Mana tadi? Ah, nih. Jadi tadi sudah tentukan titik tengah. Yang kelima, menentukan kode biner dari setiap level ya. Setiap level atau setiap zona. Tergantung teman-teman nerjemahinnya gimana ya. Ada yang bilang itu level, ada yang bilang itu zona. Rumusnya bagaimana? Menentukan kode binernya kalau saya anggap nih. Jumlah bit yang diperlukan untuk menyandikan zona itu kita pakai kodenya N atau simbolnya N. N di mana rumusnya adalah N log 2L. Ya. Rumusnya ini N log 2L. Jadi pakainya logaritmik 2. Jadi kalau L-nya 8 berarti N-nya sama dengan di sini berarti sama dengan N-nya adalah 3 ya. N sama dengan 3. Nah, N sama dengan 3 ini kode bitnya ya. Jadi maksudnya kalau misalkan L-nya misal ya. Nah, ini teman-teman harus pakai kalkulator ya. Misalkan mana ya. Ntar di saya tuh misalkan oke, 16 misalnya. Kalau L-nya 16, ada yang bisa ngitung? Kalau L-nya 16, N-nya jadi berapa? Nih, supaya gampang ngitungnya gini nih. 8 itu didapat dari 2 pangkat 3. Nah, si 3 ini kan N nih. Si 2 ini adalah basis dari logaritmiknya. Jadi 2 logaritmik 2 ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Nah, kira-kira gitu loh. Kalau N ini, log 2L ini. Gitu. Jadi kalau kita tahu L-nya sama dengan 8, ya, L-nya sama dengan 8. Kita mau nyari N-nya. Berarti istilahnya bahasanya 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 8? Nah, kira-kira gitu. Nah, dari hasil ini kita tahu bahwa, oh, 2-nya 2 pangkat 3. Supaya dapat hasilnya sama dengan 8. Maka N-nya sama dengan 3. Kalau misalkan level kuantisasinya tadi saya mau bilang 16. Ya, 16. 16 itu 2 pangkat berapa sih? 4. 2 pangkat 4. Berarti dari sini kita bisa tentukan bahwa nilai N-nya sama dengan 4. Atau misalkan, saya L-nya mau 4 aja, Bu. Berarti kalau 4 itu adalah 2 pangkat 2. berapa? 2 pangkat 2. Berarti kita hanya bikin kode bitnya itu nanti panjangnya itu adalah kira-kira N-nya sama dengan 2. Jadi tergantung dari level si ininya ya, level apa tuh namanya? Level kuantisasinya. Teman-teman mau berapa? Mau 8, 16, atau mungkin 2 seperti ini. Kira-kira gitu. Sebentar. Ya, kira-kira gitu ya. Ya, bahasanya tadi seperti itu ya. Jadi untuk membahas yang tadi, cara menghitungnya tadi gitu ya. Jadi misalkan L sama dengan 8, berarti 2 pangkat berapa ya supaya hasilnya 8? Atau misalnya L-nya adalah 16, 2 pangkat berapa supaya hasilnya 16, kira-kira gitu. Nah, berarti kalau dari sini teman-teman bisa nebak sebenarnya. L ini harus yang kelipatan 2 pangkat. Jadi jangan iseng misalnya ngambil L-nya, gue mau ngambil L-nya iseng mau 9. Bisa sih.
tapi alamat di sininya pas di sininya pusing, kira-kira gitu. Jadi kelipatan saja. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan seterusnya. Supaya nanti untuk kode binernya ini kita gampang nentuinnya. Nah, maksudnya N sama dengan 3 ini adalah, jadi kalau, nih ya, saya gambarin dulu. Kalau N sama dengan 2, ini kalau N sama dengan 2 ya, berarti nanti kode binernya itu digambarkan dalam bentuk 2 bit gitu. Jadi XX, kira-kira gitu. Kalau N sama dengan 3, ini berarti XXX. Nah, gini. Kalau N sama dengan 4, ini berarti kodenya ada 4 digit. Nah, kira-kira gitu. Nah, karena kita pakainya adalah N sama dengan 3, berarti kita pakai yang 3 digit. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Atau dulu pernah nggak ada konversi digital gitu? Ini misalnya ya, ini desimal. Desimalnya 1, 2, 3. Sampai 5 lah ya, 5 dulu deh. Biner. Dulu pernah belajar nggak yang, ini kalau saya lupa ini di teknik digital apa di mana ya, saya lupa. Kalau desimalnya 1, binernya kan berarti 1 ya. Kalau desimalnya 2, berarti binernya berapa? Ada yang ingat nggak caranya atau udah lupa? Satu nol, Bu. Ya, 1, 0. Kalau 3, 1, 1. 1, 1. Nah, ini saya kasih cara singkatnya ya. Saya nggak tahu diajarinnya gini apa enggak ya. Saya nggak tahu deh. Saya dulu belajarnya ada kode 8, 4, 2, 1. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 4. Kok 4 begini? Bentar. Nah, ini. Ya. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ini ya. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 3 sama dengan, benar nggak sih? Salah ini. Nggak ada yang ngasih tahu. Oke. 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8, 4, 2, 1. Ini biasanya kode, bukan kode ya. Apa ya dulu ya bahasanya ya di digital tuh ya. Pokoknya apalah BCD apa gitu. Saya lupa, biner to digital converter apalah itu istilahnya. Nah, kalau teman-teman N-nya sama dengan, misal ya, teman-teman mau, tadi kan saya udah bilang ya, kalau N sama dengan 2, berarti digitnya akan ada 2, XX. Tapi kalau N-nya sama dengan 3, maka digitnya akan jadi 3, X, 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 kira-kira gitu. Kalau N sama dengan 4, maka digitnya akan jadi 4, X, 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 kira-kira gitu. Ini kita coba dulu kalau N-nya sama dengan 2, misalnya. N sama dengan 2. Berarti kan 2 digit ya. Nah, 2 digit itu berarti teman-teman pakai 2 digit yang ini. Misal tadi desimalnya, nih ya, saya tulis di sini, desimal. Desimal. Desimalnya sini 1. Cara ngitungnya gimana? Ini berarti 1, ini 0. Kemudian kalau desimalnya 2, ini 1, ini 0. Kalau 3, berarti binernya 1, 1. Kalau desimalnya 4, berarti berapa? 1, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Nah, ini kan berarti nggak berlaku untuk N sama dengan 2 ya. Nah, karena
N sama dengan 2 berarti cuma sampai di sini. Nah, karena kita mau pakai sekarang adalah N sama dengan 3. Nah, N sama dengan 3 ini lebih ini ya. Berarti yang digit yang ini, yang ketiga yang dari ini teman-teman kasih 0. Nah, nanti bisa diterusin. Kalau 5, berarti 5 berapa nih? 101. 1, 0, 1. Kemudian 6 berarti 1, 1, 0. 7, 1, 1, 1. Oke, nah ini awas jangan ada. Ini saya iniin. Salah nih. Insert dulu. Nah, hati-hati tadi ada level. Makanya tadi saya bilang L sama dengan 8 itu jangan memulai dari 1 kan nanti ngaruh ke perhitungan si digitnya. Makanya ini mulai dari 0. Kalau 0 kan berarti 0, 0, 0. Nah, ini L sama dengan 8 nih. 0 sampai 7. Nah, ini nunjukin sebenarnya level dari apa tadi ya? Level dari kuantisasi yang tadi. Nah, ini. Level 0. Level 0 ini dia punya nilai binernya itu adalah tadi adalah 0, 0, 0. Kalau level 1, level binernya adalah berapa tadi? 0, 0, 1. Kalau level 2, 0, 1, 0 dan seterusnya. Oke ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi setiap level ini punya nilai binernya masing-masing. Nah, misalkan, sekarang urusannya apa sih, Bu? Kita ngurusin digit-digit yang tadi. Nah, misalkan kita punya sinyal sinusoida nih, yang ini. Kaitannya sama sampling tuh kira-kira gini. Oke, ini saya naikin dulu. Wah, ini nggak bisa digedein. Bisa nggak ya? Nah, saya akalin dulu biar gampang di sininya. Oke, nah kira-kira gini ya. Nah, sinyal sinusoida ini, kan tadi tahap awal teman-teman ngambil sampling nih, setiap samplingnya. Nah, setiap samplingnya kemudian ini dikuantisasi. Ini maksudnya gimana sih, Bu? Urusannya tadi kita ngambil Vmax lah, ngambil L, kemudian ada digit-digit dan segala rupa. Nah, ini saya copy dulu bentar. Ke Paint, biar gampang. Nah, ininya nggak ke bawah. Bentar. Nah, urusannya adalah, jadi gini. Kan tadi teman-teman sudah ngambil sampling. Nah, sampling-sampling ini nanti sebenarnya sampling-sampling ini digeser sedemikian rupa supaya ada di setiap level. Jadi ada yang levelnya di sini, kemudian di sini, sini, kemudian di sini, juga di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Kira-kira gitulah ya. Nah, ini macam-macam. Nah, pas proses sampling kan teman-teman ngambil samplingnya acak ya. Maksudnya ya suka-suka teman-teman ngambil samplingnya mau sampling di posisi ranah yang mana. Nah, pada saat level kuantisasi, misalkan ya, yang bagian sampling yang ini. Yang ini. Nah, sampel-sampel yang ada di antara level ini nilainya, nilai tegangannya, ini dianggap mendekati nilai tengahnya. Kan tadi teman-teman ada ngitung nilai tengah nih. Misalnya nilai tengah yang level 7. Itu adalah tadi berapa? 17,5 ya? 17,5. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi ini kan saya ini. Nah, ini sampel yang pertama, ini sampel yang kedua, ini sampel yang ketiga, dan ini sampel yang keempat. Dan seterusnya, ini sampel kelima, ke-6, ke-7, ke-8, 9 di sini, 10, 11, 12, dan seterusnya. Nah, titik-titik sampel ini kayak didekati atau ditarik ke titik tengah si setiap levelnya. Misalkan saya ambil sampel yang, ini berapa titik sampel yang keempat. Titik sampel yang keempat ini, dia ada di level
7. Kemudian titik sampel yang ketiga, dia ada di level 6. Kemudian yang ini ada di titik level 5. Kemudian yang ini, nah yang ini nih, yang 0, ini dianggapnya mendekati level 4, kira-kira gitu. Nah, setiap sampel yang dikuantisasi ini, dia masing-masing punya kode biner. Kode binernya gimana? Ya tergantung dia ada di level mana. Misalnya yang sampel keempat ini titik sampel yang keempat ini, karena dia ada di level 7, maka kode binernya adalah berapa 7 teh? 1, 1, 1. Nah, kalau sampel yang ada di level 6, ini kode binernya nanti jadi berapa? 42 ya, 1, 1, 0. Dan begitu seterusnya, termasuk sinyal-sinyal atau sampel yang diambil di titik level, misalnya titik level yang ini. Nah, jadi kalau digambarin ya, yang ini di buku di PPT yang ini ya. Sebentar. Oke, saya gambarin di sini. Nah, di sini jadi teman-teman itu ini kira-kira titik-titik sampelnya lah ya. Titik-titik sampelnya ini titik-titik sampelnya dia punya kode kuantisasinya. Kode kuantisasi itu adalah tadi L yang tadi ya. Ini berarti yang L tadi. Ini L. Kode kuantisasi. Misalnya yang ini. Sampel yang pertama yang ini, dia kode kuantisasinya berapa? Kode kuantisasinya adalah L sama dengan 2. Karena dia ada di ini nih. Ini. Kode kuantisasinya adalah L sama dengan 2. Kemudian, nilai apa ya? Nih, kuantisasi code-nya sama dengan 2. Kemudian, encoded word-nya adalah 0, 1, 0. Kok 0, 1, 0, Bu? Ya, karena quantization code-nya sama dengan 2. Ingat, kalau level 2, tadi saya sudah bilang, kalau level 2, tuh, level 2, kode binernya adalah 0, 1, 0. Ya. Jadi, quantization code ini lebih ke apa ya? Level kuantisasi ya, kira-kira gitu. Level kuantisasinya. Level kuantisasi. Nah, ini. Kalau takut ada yang bingung ya. Jadi quantization code ini nunjukin level kuantisasi. Jadi si sampel yang teman-teman ambil ini, yang dicuplik dari sinyal sinusoidanya ini, ternyata dia ada di level kuantisasi 2. Kalau di level kuantisasi 2, berarti kode kuantisasinya adalah 2. Kemudian kode binernya adalah 0, 1, 0. Kemudian ini sampel yang kedua misalnya. Ya. Sampel yang kedua yang ini. Sampel yang kedua ini dia ada di ini. Ya. Ada di sini ranah sini. Nih ke sini kalau ditarik ini agak miring ya. Nah, kira-kira di sini. Nah, berarti sampel yang kedua ini level kuantisasinya adalah 5. Ini karena ini ada di sini dan 5 itu binernya itu berarti 101. Maka kode binernya adalah 101 dan begitu seterusnya. Ya, sampai ujung kanan sini. Nah, mungkin teman-teman yang bertanya, "Bu, tadi kan Ibu bilang 17,5 ya. Ini kalau ini kita anggap ini 20 volt ya. Nilai tengahnya itu 17,5. Kok jadi 19,7? Nah, ini tuh ada aproksimasi dari 17,5 ditambah atau dikurang sepersekiannya. Ini ada nilai error, ada normalized quantization value, ada normalized PAM value. Nah, ini nanti kita bahas selanjutnya saja. Tapi intinya bahwa yang mau saya sampaikan ke teman-teman, bagaimana proses sampling ini, sampel titik-titik sampel dari sinyal sinusoida ini bisa berubah jadi bentuk kode-kode biner ini. Kenapa? Karena dari kode-kode biner ini nanti akan berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu coding, yang nanti hasilnya akan menghasilkan sinyal digital. Gitu. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi dari proses sampling kemarin jauh lebih mudah ya.
Jadi teman-teman ngambil sampling, disampel titik-titik sinyalnya, sudah sampai situ. Ternyata titik-titik sampel ini harus mengikuti beberapa tahap proses lainnya supaya titik sampel ini bisa dikodekan menjadi kode-kode biner seperti ini. Karena yang kita butuhkan sebenarnya kode-kode biner ini ya. Ibaratnya, walaupun memang nanti kita butuh gambarnya memang, tapi mungkin nanti angka-angka ini yang kayak 7,5, 16,2, 19,7, 11,0, ini mungkin nanti ada rumus perhitungannya lagi. Tapi yang saya kejar adalah teman-teman minimal paham bagaimana dari proses sampel, kemudian dia dikuantisasi, sampai akhirnya sampel itu sendiri dia punya punya kode-kode biner. Target saya di situ. Gitu ya. Jadi proses yang tadi saya jelaskan, ini adalah proses di mana titik-titik sampel tadi itu bisa dikuantisasi sehingga menghasilkan yang namanya kode biner. Nah, kuantisasi itu tahapnya adalah sampai situ saja. Selanjutnya, nanti kode-kode biner ini akan di-coding. Nah, proses codingnya itu banyak banget. Ada apa ya, NRZ, apalah itu namanya lah ya, prosesnya banyak. Nah, itu nanti ada prosesnya sendiri. Tapi outputnya adalah proses kuantisasi ini adalah kode-kode ini. Kira-kira gitu. Begitu. Kira-kira bisa dipahami sampai sini sama teman-teman penjelasan yang saya sampaikan? Ada yang masih bingung? Ini nggak ada suaranya, antara bingung, liar, dan menerawang. Jadi. Cukup, Bu. Ini yang baru hadir satu orang, siapa nih? Oh, Cagur baru masuk. Cagurnya nyimak apa lagi menerawang, Gur? Enggak sih, Bu. Ini lagi di laptop lah, Bu. Oh, lagi di lab juga. Kira lagi di mana? Oke, Enggak, Bu. Pakai laptop, Bu. Bukan di Oh. lab. oke. Yang lain gimana? Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Atau masih ada yang bingung? Ya gitu deh. Oke lah ya. Yang dijadiin note buat ujian, Bu. Bisa, Bu. Yang bingungnya Ada yang nggak jadiin apa? untuk yang bisa yang ada nanti buat ujian, Bu? Oh, buat ujian. Yang mana yang level ini? Soalnya biasanya kan Ibu biasanya ngasih note nih biasanya buat ujian. Nah, tadi mah Oh, belum, Bu. not yang mana? Nanti atuh belum ujian lela kene atuh. Tapi intinya bahwa intinya kan kalau saya nggak ngajarin cara ngitung 19,7 ya saya nggak akan ngeluarin itu ya. Tapi intinya adalah intinya pasti ada proses kenapa jadi 19,7. Tapi intinya proses ini dulu yang teman-teman harus pahami. Bagaimana si titik-titik sampel yang tadinya cuma titik-titik ini, yang teman-teman cuma nitikin di sini, kemudian di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Terus kok dia tiba-tiba bisa berubah jadi bentuk sinyal diskrit ya? Itu gimana ceritanya? Atau itu harus diapain ya? Kok bisa jadi tiba-tiba bisa diolah ke digital? Karena di tengah-tengahnya ada yang namanya proses kuantisasi. Nah, proses kuantisasi secara garis besar itu prosesnya adalah 5 poin utama ini. Jadi kita harus nentuin dulu Vmax dan Vminnya. Ini sebenarnya terserah, nggak harus 20, boleh 10, boleh 30, 50, bebas. Kemudian setelah nentuin Vmax dan Vmin, tahap selanjutnya adalah level kuantisasi. Nah, teman-teman mau kuantisasinya itu sebanyak berapa level, kira-kira gitu. Nah, tadi kan teman-teman lihat ya pada saat kita ngitung kode biner. Ternyata kita nggak bisa sembarangan menentukan nilai L. L tadi di awal saya bilang mau berapa aja bebas. Tapi ternyata kalau L-nya bukan kelipatan 2 pangkat, itu ternyata sulit. Kalau L-nya masih 2, berapa lagi ya? 2, 4, ya 2, 4, 8, berapa lagi ya? 16 ya? Ya itulah ya. Kelipatan 2 pangkat itu ternyata untuk memenuhi syarat ini. Kalau misalnya teman-teman iseng, gue mau pakainya L-nya sama dengan misalkan 7, ya boleh-boleh aja sih. Paling nanti N-nya jadi aneh, kira-kira gitu. Berarti kan kalau
Jadi ini 2 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 7. Berarti kan 2 pangkat sekian lah ya yang agak-agak 3 koma berapa 2 koma berapa gitu saya lupa. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 7. Maka nilai N-nya ini juga akan bingung aja gitu bagaimana cara nentuin kode biner kalau koma. Kan nggak bisa dilipatin ke atas kalau kode biner. Kode biner kan urusannya saklek ya. Nah itu, jadi Vmax Vmin ini bisa bebas teman-teman tentukan berapa nilainya karena nanti akan mempengaruhi pembagiannya. Nah level kuantisasi ini teman-teman ternyata harus ada di nilai 2, 4, 8, 16 kira-kira gitu. Nah nanti dari Vmax Vmin L ini teman-teman harus menentukan yang namanya quantization step atau berapa jarak antar stepnya sih untuk setiap level ini. Nah dari rumus ini kita dapat nilainya adalah 5. Jadi setiap setiap 5 ini kalau tadi saya gambarnya ini ya. Setiap 5 volt itu adalah jarak antar setiap level kuantisasi, kira-kira gitu. Kemudian jangan lupa tentukan nilai titik tengah dari setiap level. Tujuannya sebenarnya nilai titik tengah tadi adalah untuk menentukan nilai yang ini sebenarnya. Nilai titik tengah ini. Jadi setiap sampel yang teman-teman dapat itu akan ditarik ke nilai titik tengah dari setiap level. Jadi maksudnya misalkan sampelnya yang ini nih, di sini ada di sini misalnya. Nah, dia akan mendekati nilai titik tengah yang level ini kan. Nah, dia akan ditarik ke sini. Jadi nilai levelnya adalah sekitar 7,5 kira-kira gitu. Tetapi ternyata dalam proses kuantisasi itu ada yang disebut dengan normalized error atau error secara nilai normal, kira-kira gitu. Nah, nilai error ini ya harus kita hitung memang, cuman di sini tidak saya sampaikan karena saya yakin dengan step yang ada aja teman-teman sudah mulai pusing ya. Jadi saya sampaikan dulu yang ada dulu. Jadi yang normalnya saja dulu tanpa ada error ya. Kalau ada error nanti itu urusan lain lagi. Nah, nilai tengah tadi untuk menentukan nilai tengah dari setiap level tadi itu adalah nilainya untuk menentukan nilai dari nilai dari sini sebenarnya. Jadi kayak ini nilai tengahnya adalah sebenarnya tadinya kan aslinya adalah 17,5 ya. Nah, 17,5 dengan nilai error adalah sekitar minus, nah nih sekitar lah ya 3,94 ada normalized value dan segala rupa sehingga dia mendekati 19,7 dengan error 0,44. Nah, kira-kira dapat 19,7. Tapi saya tidak ajarkan ini nanti dulu, ini nanti saja. Tapi minimal teman-teman tahu nilai level si titik sampling ini aslinya ya tanpa normalize lain-lain dan error adalah 17,5. Aslinya ini adalah 17,5. Cuman karena ada pengaruh dan lain-lainnya, ada pengaruh ini nih. Jadi dia hasilnya adalah 19,7 gitu. Kalau normalnya sebenarnya 17,5, tapi karena pengaruh yang ini jadi nilainya adalah 19,7 kira-kira gitu. Kemudian dari setiap level tadi, setiap sampling tadi yang sudah ditentukan nilai titik tengahnya, itu bisa dikodekan secara biner. Tahapnya tadi seperti tadi ya. Kita teman-teman tentukan dulu L-nya berapa, N-nya jangan lupa, jadi berapa, nanti bisa disusun kode binernya. Selanjutnya sampling tadi itu bisa ditentukan quantization code-nya berapa, encoded word-nya berapa gitu. Output yang saya kejar hanya quantization code. Jadi kalau ada yang nanya nanti ujiannya kira-kira gimana Bu kalau model gini. Minimal saat teman-teman ada sampling dan lain-lain, teman-teman bisa menentukan berapa quantization code-nya, berapa encoded word-nya. Minimal itu saja. Kalau yang ini kan teman-teman harus menerawang dan lain-lain ya. Nah, jadi minimal output-nya adalah teman-teman bisa tahu, oh sampling ini ternyata ada di level kuantisasi 2. Kemudian level kuantisasi yang ini ada di level 5. Yang ini level 7, yang ini level 7 juga, dan seterusnya. Kemudian encoded word-nya adalah yang ini. Kira-kira gitu. Itu saja dulu, karena ini ada beberapa step lain yang harus teman-teman lewati supaya dapat angka si 16,2 dan 19,7 ini. Begitu kira-kira teman-teman.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Silakan.